Iya. Bukan sulap, Bukan sihir. Hipodcast Kembali hadir. Suara kita nahan deh. pasti Iya. bos. Soalnya lagi di ini nih. Apa? Soalnya biasanya kayak kita teriak-teriakan gitu kan. Iya. Ya gitu kan kalau nggak kayak. Pelanin bos. Oh, pelan deh. Mau ulang dulu nggak kayak biar kencang dikit. Jangan. Jangan. Ya. Jangan enggak usah. Malu. Iya. Sorry. Maaf ya. Sorry. Sorry ya. Lagi konten. Iya. Iya. Jadi soalnya Maaf, kita Pak. lagi apa coba? Lagi ada di kafe. Iya. Iya gak sih? Ini apa kelihatan? Tori Cafe. Tori. Bukan yang itu bos. Bukan yang itu. Humor. Oh, tahu ya, anjing Salah sampah ya? banget. Salah. Gue pakai bantuin lagi tadi gini. Enggak. Salah. Iya. Yang ini bro, yang apa? Iya, kok udah, yang ini? muter. Itu iklan zaman dulu ya itu ya? Iya, Iya, keju. iklan ini, snack wafer gitu. Iya, wafer keju. Wafer keju. Nah, kan kayak tadi kan kita lagi gua udah bilang nih. Ini sebutin Lalu dulu. motor. Oh iya. Ya, nih. Iya. Ini Makasih tadi sih, najis. Mana juga? nih kita lagi di Tori Cafe yang ini daerah mana tadi? Daerah Patimura. Oh, Jalan Patriot. Iya, Patimura kan seorang patriot kan. Jadi Iya, bener. Jalan Patriot. Wah, gila sih. Tapi boleh. Bisa. Jalan masuk. Patriot nomor 25. Bekasi. Oh. Ini kalau mau antar-antarnya Pasar Keranji, tinggal lurus doang dari Pasar Keranji. Ini deket. Ya, abis Kota Bintang. Soalnya kita kan kayak di podcast ini kan kayak ngebantu UMKM. Apa Apa tuh Om Kem? Ini usaha menengah kecil UMKM maksudnya tadi. Benerin dong anjing UMKM gitu maksudnya. UMKM. Mor. Gua udah males. Iya. Kita jangan terlalu ngakak gitu tau sih. Soalnya di kafe seharusnya harus cool gitu tau gak sih? Iya, Mas? tadi- Kayak anak-anak indie gitu anjing kalau misalnya lagi di kafe, ngerti gak lu? Harus kayak baca Sore-sore, novel gitu ya. sore. Ngopi baca novel. Atau gitu enggak ya. senggang-enggangnya kalau lo nggak mau berisik gitu, lo sambil buka laptop gitu. Oh iya betul. Iya, Sok gak sih? sibuk gitu Iya. ya, sok sibuk. Pasti. Tapi nggak ada kehidupan ya bangsat. Maksud gue kayak BTW gak ada kehidupan. Nah dulu bentar ah. Maksud gue jangan terlalu masuk ke ini dulu. Bridging-nya tadi. Kita ini dulu. Kurang halus tuh bridging lu. Nih, kita kan kayak sekarang kan usaha-usaha waktu corona kan kayak bener-bener lagi down banget ya. Parah. Parah kan. Nah ini salah satunya, aduh, rotom. Salah satunya itu kan kayak Tori Cafe ini nih. Coronanya padahal sebelumnya dia rame loh, soalnya emang enak banget. Emang pasti. di sini menu-menunya enak, worth it banget. Nih. Tapi Gua mau ngasih tahu minuman gua. oh iya apa? Enggak bohong. Lu apa? Ini soda lemon. Soda lemon. Soda lemon. Soda lemon. Itu Jadi apa? ya udah soda ada lemonnya. Oke, menjelaskan. Iya. Dari namanya pun kita nggak perlu nanya ke dia itu apa. Enggak, gua mau nanya, Pan kalau minuman apa, Pan? Gua cafe latte, gua memang ngopi, gua kan suka latte. Wih, lu kopi banget ya orangnya. Nah, Tapi ini nih. kalau- Kita dulu. Lu apa lu? Apa? Javati. Wih, lu yang laki banget ya. Semua orang suka tuh. Dengar. Lu kalau minum ini kan Javati. Lu bisa ngomong Jawa, men. Coba. Coba. Ora iso, men. Coba dong. Coba. Jacu. Coba. Lu ngomong Jawa. Nggak bisa gue. Ya. Kurang Kurang asik. Keluarin aja. Yuk. Pengen. Bentar lagi kalau tinggal nunggu waktunya aja udahlah. Kan kita juga ada beberapa event yang nggak ada dia. Enggak. Iya, udah. Ini Gimana podcast ya? solid anjing. Iya, solid. Nah, kan tadi kan yang gue bilang tuh kita membantu, bukan membantu, maksudnya sekarang UMKM di Indonesia tuh kan lagi bener-bener turun-turunnya di pas saat corona nih. Iya lah. Nah, sekarang nih lagi saat-saatnya lagi growing nih, ngerti nggak sih lu? Emang lagi berkembang. Tambah lagi kan ada vaksin. Oh Oh iya, Vaksin katanya lagi udah nyampe udah di nyampe sini. di Indonesia. Nyampe. Tapi harus ingat ya vaksin. Dikirimnya dari Jet. Sorry. Aduh, humor. Elah. Pakai tas di belakang motor gitu kan. Iya, pakai Vaksin Mas gitu kan. Iya. vaksinnya. Jadi kayak maksud gua kayak vaksin, tapi ini tuh yang gua dapet dari dokter Tirta ya. Nah, Dokter Tirta tuh bilang vaksin ini bukan buat menghilangkan corona. Iya, untuk buat apa nih, Mang? Bukan mencegah, lebih tepatnya menambah imun. Iya. Diri masing-masing. Bukannya gini.
walaupun udah ada vaksin tapi corona motor. Nggak apa-apa, bro. Maksudnya Nggak apa-apa. maklum outdoor ya, maklumin ya. Maksudnya kayak gini, walaupun udah ada vaksin, corona masih tetap ada. Ngerti nggak lu? Emang iya. Tapi kita Iyalah. ngelawan corona ini dengan vaksin. Jadi kayak dengan vaksin ini buat nambah imun. Jadi kita ngelawan corona ini dengan imun kita ditambahi dengan vaksin gitu. Iya, makanya gue bilang mencegah karena kan Iya, juga mencegah. menahan daya tubuh. Iya. Daya tahan Daya tubuh tahan kita tubuh, naik. iya. Ya, sekarang banyak di pelaku-pelaku UMKM gitu yang melakukan kayak Iya. ini apa namanya? Ngomongin itu ya juga tadi kan kita kesini juga kan. Nah, dulu gue pengen sesuai ngomong. protokol. Iya, maksud Ya gua kan, sesuai menerapkan protokol. protokol kesehatan. Tadi kayak kita tuh waktu datang ke sini tuh di apa Suruh harus cuci cuci tangan dulu, terus Iya. dicek suhu. Tapi tadi Vanka malah cuci muka anjing. Gue cuci tangan biar gua nggak dibilang kotor sih. Maksudnya kayak Emang Kan kayak gua habis nyolong gitu, gua cuci tangan. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya 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 iya. Itu juga sebelah ketawa jadinya kan. Lucu banget. lucu ya mbak, lucu ya. Oke. Hari ini kita mau bahas apa nih? Iya itu makanya gue bilang Apa ya? tentang ini sih gue sebenarnya kayak lagi agak-agak ada suatu apa ya kayak ngena-ngena dikit di gue, tau gak lo kenapa? Soalnya kayak belakangan ini tuh di Twitter tuh lagi ada yang viral. Apa? Yang viral itu tentang kita boleh atau enggak menanyakan agama seseorang. Oh. Ngerti gak lo? Gini misalnya kayak misalnya lu baru kenal sama nih teman lu gitu kan, kayak misalnya gue nggak kenal sama lu Van, kayak misalnya terus kayak gue nanya sama lu nih Van, agama lu apa sih Van? Gitu. Tapi kayak kalau gua ini kalau gua Apa? baca apa? Apa sih Pan yang lu baca? Apa sih Pan? Apa sih yang lu baca? Kalau gua baca nih. Iya iya iya. Ini kalau misalnya di luar negeri itu hal yang sensitif. oh di luar negeri. Iya. Kita jangan ngomongin konteks terlalu jauh di luar negeri. Indonesia dulu. Tapi nggak apa-apa contoh gimana emang? Maksudnya emang kenapa Maksudnya sensitif? lu nanya apa ya? Lu nanya kayak semacam lu nanya umur aja itu udah hal yang privacy. Oh. Ditambah lagi lu nanya agama gitu kalau di luar ya. Tapi ya gak sih maksud gue kesannya kayak misalnya kita mau nanyain agama orang kayak Se. hah? Kowe ngomong apa toh? Abis minum Japati soalnya. Oh, iya, Minum Jawa. iya. Abis minum Gua nyobain Japati. kali ya? Iya. Tapi gua nggak bisa bahasa Jangan. Jawa. Nggak jadi. Nanti kita jadi podcast Jawa. anjing. Jangan. Udah deh, minuman ntar aja. Iya, ntar aja. Terjawab. Tori Cafe. Iya, Tori Gimana nih? Cafe. Tori. Tori. Lanjut. Gimana nih? Anjing. Tadi gimana di waktu di sensitif? Enggak, lu mau tahu Udah. gak? Langsung. Sensitif agama gimana? Mik? Lu mau tahu gak janjinya tadi kita mau serius? Iya makanya. Tahu gak Oke, sih? langsung. Iya. Sensitif agama kenapa tadi, Mik? Gimana tadi? Sensitif gitu. Nah, iya kenapa tadi? Gua ngelos. Di Twitter kenapa di Twitter? Iya itu yang tadi gue ceritain. Pokoknya kayak misalnya kalau lu nanyain agama seseorang tuh kayak seakan-akan memberikan kesan yang kurang baik, ngerti gak lu? Iya gak sih? Gua agak Tapi makanya gue mau nanya pribadi lu pada juga. Ngerti gak sih lu? Ini kali ya kalau misalnya secara personal nih. Iya. Ada beberapa orang yang gue temuin kayak lalu kenapa mau main sama gue aja mau kenal sama gue lebih dalam Harus tahu agama lu apa gitu. agama lu apa gitu. Ada beberapa orang yang gue temuin Lu gimana, bro? ngapain nanya gue main aja temen aja. Nggak ngaruh agama ya? Iya nggak harus. Seharusnya. Soalnya bukan kita main monopoli nggak ngaruh Islam Kristen ya, ngerti nggak sih lu? Heeh. Kenapa kalau- harus monopoli sih? Tar dulu. Kayak main game. Nah, ya udah main Jangan game tunggu, aja. udah Jangan nih. Jangan Bahaya. Kenapa harus main monopoli? Kalau lu nih, lu kalau ditanyain tentang agama gimana? Ini Agama pas apa nih. sih, Dan? Apa? Agama lu apa? Tadi lu baru bilang ngomong katanya ngomongin agama, Iya, kan misalkan. nanya agama. Iya, gue nanya misalkan, kalau misalkan ditanya ini agama lu apa sih Dan? Padahal ya udah kayak lagi biasa aja gitu lagi. Gua gampang. Enggak masalah lu pribadi yang ini nggak langsung marah nggak kayak Enggak. ngapain nanya lu Enggak. Maksud gitu. Kalau gua pribadi enggak. Lu enggak Soalnya kan bisa tanya ulang deh. Agama lu apa sih Dan? Tanya Agama ulang. lu apa sih Dan? Tergantung event. nah lu tuh event Ntar kalau gue lagi Natal gue ikut jadi Kristen, kalau gue Lebaran jadi Islam. Gue Oh, kayak sih. dapat ini kayak misalnya lagi ada profit di mana gitu kan. Misalnya kalau lagi Lebaran nih kita dapat profit kayak angpau gitu kan. oh iya Bukan angpau. Oh iya kayak Oh. ya dapat uang lah gitu. Iya. Kayak gue bilang gue Islam gitu. Oh. Tapi kalau misalnya lagi Natal gue bilang gue Kristen gitu. oh biar dia dapet gitu ya Biar dapat uangnya aja. Oh, fleksibel ya. Fleksibel gue. Gimana caranya yang menguntungkan? Iya, makanya by event gue kalau agama By gua. event. By event ya. Enggak. Jadi dapat menjadi lebih tepatnya secara jujur gue nggak memeluk agama apapun gue tidak memeluk agama itu. Jujur. Kalau gua tanya kenapa? Jangan. Jangan. Berarti gua mau nanya gini, gimana rasanya lu nggak memeluk hal tersebut? Nggak memeluk keagamaan. Karena begini ya, Bro. Lu ngomongin di Indonesia,
kita itu udah memiliki Oh, iya, di iya, KTP, ada. di KTP, di KTP berbagai aja. macam. Oh ini menarik ini, Agama. sebelum lebih jauh ya. Ah. Maksudnya ini menarik yang masalah KTP, ada kolom agama di KTP itu agak menarik nih. Soalnya kenapa ada saudara kita orang Indonesia itu di daerah Baduy Dalam. Ya. Di Baduy Dalam itu mereka nggak punya agama. Oh iya, mereka masih dia animisme. meminta, dia Enggak, meminta. bukan meminta, Animis, animis. itu Oh iya ngajuin, iya. bro. Mereka Iya, ngajuin iya. ke pemerintah. Kepercayaan dia animisme ya? animisme, mereka masih percaya dengan roh nenek moyang. Iya. Jadi waktu itu suku Baduy Dalam ini jalan kaki ya, bayangkan mereka jalan kaki dari Baduy ke Bogor Istana Presiden. Ya. Lu jangan makan nggak apa? Nggak apa-apa sih, ini Makan cuma lah. nyobain enaknya Iya. roti kopi, Oh, iya. roti tori. Jadi kayak mereka tuh meminta ke presiden pada saat itu ya, gua nggak tahu tahun, gua nggak tahu ini periode presiden presiden siapa. Nah. Tapi pada saat itu Iya, suku sempat. Baduy bilang meminta buat supaya ketawa terus. Supaya kolom agama ini dihapuskan dari KTP. Ya. Soalnya mereka yang emang nggak beragama, mereka masih agak kepercayaan mereka di animisme. Jadi kan karena animisme di Indonesia kurang diakui kan secara agama Emang kan. enggak? Bukan kurang, emang enggak. Oh ya tidak diakui secara Kan agama secara kan. regulasi juga Ya, kan karena emang iya. keagamaan ada 5 di Indonesia. Iya, Kalau makanya enak, Salah sorry. satu dari 5 itu. Apa? Kalau di KTP itu kan emang harus satu dari 5 itu. Iya iya iya. Menurut ya gimana rasanya lu? Iya, Kan lu enggak, iya, menyatakan lu gimana? Lu rasanya Perasaan lu? gue sebagai Ah. yang tadi gue bilang Iya, gue orang yang iya. tidak beragama ya. Ah. Jujur kalau di Indonesia agak sulit. Kenapa? Kenapa tuh? Judgmental orang sana sini sih. Judgmental. Judgmental maksudnya Berarti kayak sosial. secara sosial bahkan lingkungan pribadi teman-teman gue ya. Ngejudge gue kayak sebagai orang yang brengsek karena gue tidak beragama. Padahal itu tidak menentukan ya. Tidak menentukan bagi gue ya. Kenapa gue bilang sulit? Wow! Lewat terus. Udah ngapa? Kita daerah orang anjing. Iya. Enggak boleh gitu. Iya. Kenapa gue bilang agama Anjing, udah. Udah gue bilang udah. Iya. Kenapa gue bilang kayak hidup di Indonesia ini tentang perbedaan agama ini sulit? Apalagi buat orang-orang kayak gue yang memiliki kepercayaan yang lain di luar agama-agama yang ada di Indonesia. Ada di KTP. Dia yang ada di KTP atau yang diakui secara Indonesia secara legal ya. Ah. Kenapa gue bilang sulit? Karena masyarakatnya sendiri pun judgmental. Ntar dulu, lu bisa ngomong kayak gini berarti lu sempat ngerasain apa gimana? Sangat. Sangat merasakan. Sangat. Itu dari ntar deh gue coba masker dulu ya. Maksudnya kita sekarang kan udah aman nih. aman parah. Iya. Ya, terus Itu lu dapetnya tapi dari lingkungan sekitar lu apa ketika Bahkan lu... nih ya lingkungan sekitar gua. Oh, berarti yang kayak- orang terdekat tapi itu gimana? Jadi kan gini. Awalnya kan gue masih beragama ya, dan gue declare di Instagram pribadi gue kalau gue udah gak beragama, maksudnya gue udah keluar dari agama yang dulu gue pernah peluk gitu. Gue declare, soalnya kenapa gue declare bukannya karena gue bangga gue keluar dari agama tersebut, tapi lebih ke arah kayak gue nggak mau ngeliat orang-orang ini ngeliat gue masih bejat, tapi mereka tahu gue masih agama itu, ngerti gak sih? Oh. Gue pengen ngeliat kayak ya udah gue bejat, baik tanpa gue ngebawa agama apapun gitu, ngerti gak sih? lu bejat tanpa, Ngebawa agama apapun, tanpa ngebawa nama agama apapun. tapi justru kayak gitu, di saat kayak gitu orang justru ngiranya ya lu bejat karena lu gak punya agama. Iya makanya itu. Gimana berarti? Mungkin kalau menurut gua gini. Gimana? Mereka belum kenal secara personal. Oh iya, tapi nanti kita bakal bahas itu di belakangnya, Van. Jangan sekarang nih. Nggak tahu alur si anjing. Makanya baca. Baca deh alur tuh. Jangan gitu parah pele kasihan Vanka. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Lanjut. Ya terus. Ya kenapa tadi gue bilang sulit di Indonesia kan? Temen-temen gue pun ngejudge kayak gue bukan nggak beragama, tapi gue bukan nggak berakhlak, bukannya nggak berakhlak. Nah, emang gimana rasanya? Lu pernah dijudge kayak mana contoh? Sebenarnya yang cocok dijudge itu ya yang kenal Motor! berisik. Motor kenal berisik. Berisik. Habib Oke, dong, oke. Habib. Oh. Jangan. Maksud gue Iya kayak maksudnya pengalaman lu ngomong kayak gini, maksud gua ya pengalaman lu gimana pas waktu itu lu dijudge? jujur ya kayak misalnya segampang ini. Lu Gampang gimana? ya pantas lu begitu, lu nggak beragama sih Dan. Kalau Pernah lu diomongin kayak gitu depan mata lu? pernah. Depan mata lu? Iya. Personal gue pernah digituin. Maksud gue kayak lu nggak tahu kehidupan pribadi gue, lu nggak tahu apa yang gue alamin gitu kan sih? Lu nggak berhak ngejudge gue anjing. Itu baru beberapa orang ya. Hampir rata-rata segitu semua. Kita juga dong. Karena lu kenal gue secara personal mungkin enggak. Gua suka gue. Enggak, yang paling gue ini ya, paling gue masalah tuh segampang inilah. Segampang ini. Apa tuh? Gue memang nggak beragama tapi gue masih mengakui adanya Tuhan.
Wow. Iya, seakan-akan kayak misalnya gini. Kayak gue kan kayak sering bikin konten lucu-lucuan kan di Instagram, makanya kalau yang pengen tahu gue Follow bikin dong Instagramnya bikin apa, gitu dong, follow gitu. dong @Aidan Mirza gitu. Berak. Ya maksud gue kayak orang-orang nih kayak kalau misalnya gue bikin konten di Instagram gitu yang kayak aneh-aneh gitu. Aneh-aneh. Padahal gue nggak ngebawa agama apapun. Gue cuma bilang kayak misalnya gue lagi kayak dihadapkan dengan suatu kejadian yang menyeramkan. Kayak misalnya gue lagi naik jet coaster lah. Nah, Terus gue cuma gitu dong bikin konten video, gue cuma bilang Tuhan, ampun Tuhan gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak seakan-akan gue inget Tuhan gitu loh waktu gue lagi naik Itu buat wahana. lucu-lucuan kan maksud lo kan? Nggak buat lucu-lucuan. Terus maksudnya buat apa dong? Tapi emang reaksi natural gue aja, ngerti gak lo? Oh. Reaksi natural gue sebagai manusia gitu loh. lalu lu masih percaya kan berarti? Iya, makanya gue pengen masukin di sini. Terus ada teman gue yang reply gini, baru inget Tuhan ya kalau lagi naik, kalau lagi dihadapkan dengan kematian. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang gitu. Maksud gue gini, selama ini dia kayak ngeliat gue kayak nggak beragama, tapi dia kayak ngeliat gue kayak ngejudge, bukan ngeliat gue. Dia emang gue declare nih gue nggak beragama nih, tapi dia ngejudge gue kalau gue nggak bertuhan. Oh. Atau bisa dibilang Iya. gue tidak berakhlak karena gue nggak punya agama. Ngerti nggak sih? Nah di situ tuh gue kayak langsung di gue personal ya, secara personal dalam depan kamera, bukan depan kamera, maksudnya depan mereka nih, depan orang nih gue bakal oh iya emang gue gitu. Gue kayak take it as a joke gitu loh. Omongan mereka gue kayak bakal ngambil itu secara bercandaan aja. Tapi dalam hati gue kayak ngomong, bangsat lu nggak tahu hidup gue anjing. Ngerti nggak sih? Apakah lu tahu Apa tuh? motor terus lewat? Udah gak usah ini konser. Gimana? Apakah lu tahu buat orang-orang yang ngejudge gue ya, lu tahu nggak sih maksud gue kayak di belakang kamera atau kayak gue yang nggak gue shoot di Instagram, yang nggak gue share di Instagram, gue berdoa kepada Tuhan. Apakah lu tahu hal itu? Kayak gue misalnya kayak gue setiap malam gue sampai sujud ataupun gue sampai bertekuk lutut gitu ngomong ke Tuhan. Tadi kalau kayak gue kan nggak punya agama nih, jujur karena gue nggak punya agama, ibadah gue cuma kayak ngomong ke Tuhan. Ini beneran. Kayak gue bilang Tuhan tolong, gue lagi kayak gini. Bahkan gue dapat rezeki pun gue bilang Tuhan terima kasih. Iya. Dan bahkan ini gue bukannya ngomong so bijak atau so apa ya, tapi gue setiap gue makan gue selalu bilang gini, Tuhan terima kasih engkau telah memberikan hambamu ini rezeki karena masih bisa diberi makan. Gue selalu bilang gitu. Dan mereka nggak tahu hal ini. Orang-orang yang ngejudge gue nggak beragama atau orang-orang yang ngejudge gue nggak berakhlak nggak tahu hal ini, ngerti nggak sih lu? Maksud gue gini, Ya gue udah ngerti maksud lo. Paham gak? lu nggak punya hak buat ngejudge orang. Iya emang iya. Apapun Maksud itu, gue apapun kayak gue nge-share tentang gue diri gue kayak gimana atau bla bla bla, lu nggak punya hak ngejudge gue. Soalnya lu nggak tahu apa yang gue laluin ataupun gue yang gue alamin, atau hal yang gue share itu tentang diri gue pribadi atau enggak, lu nggak tahu. emang enggak. Siapa tahu kayak gue yang gue share itu kayak fake, ngerti nggak sih? Iya. kan? Gak ada yang tahu kan masalah sosial media dan lain-lain. Iya, Di makanya belakang lu tuh kayak apa? Tapi emang nggak bisa dipungkirin maksud gue gini, dan dari concern lo yang lo omongin sekarang nggak bisa dipungkirin memang maksud gue sosial, maksud gue sosial distancing. Bukan. Nah, maksud gue apa namanya kalau emang ngomongin Gimana sih, Mik? Ngomongin apa? lo mau nunjukin tato Oh iya, bisa dasar apa ya? tidak beragama. Tunjukin lu dong kamera. Sih. Lu tahu nggak? Gue bahas dulu. tunjukin dong itu di Pasar Kranji di mana ya? Pasar Kranji di mana ya? Kenapa? Tunjukin dong di Oh, mana? Pasar Kranji. Ah, di mana? Di sana, Mik. Oh, di sana. Mau nanya apa lagi? Australia di mana? Australia di sana. Oh, Pokoknya kan asal gue kelihatan ini terus nih. iya. Mika lucu ya tumben hari ini. Capek. Busukan nih. Terus. Apa ya? Tadi terakhir kayak lu bilang Gua nggak pengen tahu orangnya. society. Iya, society orang gitu ya. Kalau balik lagi nih ke masalah lo, concern lo dan lain-lain. Apa Iya. tadinya itu ya? Kalau ngomongin society sekarang, boro-boro orang yang beragama, orang yang nggak beragama, orang yang beragama pun, tapi sedikit orangnya, itu kena. Maksud lu minoritas? Iya. Nengok.
Seperti lu. Enggak, gua enggak ngomongin diri gua, Oh, tapi iya. ya. Coba kita tanya ke pihak mayoritas. Enggak gitu anjing. Iya kayak gitu ya. Boleh. Iya, Nggak gitu, Bro. Iya maksud gua. Ya, oh ya gue pengen Kita as a person aja. Iya, gue pengen disclaimer dulu. Gue pengen disclaimer dulu di awal. Kita nggak ngomongin agamanya. Emang enggak sama Tapi sekali. maksud gua kita bertiga ini berbeda background. Oh iya, pasti. Mika ini jujur dari agama Kristen. Emang iya. Dan gua banyak dilema lah kalau bisa bilang kayak nyokap gua yang kemarin gua pernah bilang kan nyokap gua Katolik, bokap gua Islam dan sekarang diri gua ini tidak beragama gitu kan. Jadi kayak background gua sekarang tidak beragama. Iya. Divanka sebagai orang muslim. Iya. Dan Divanka ini Kita taat ya, Evan ya. Oh, Gak sih, gua minggu ke taat. gereja mulu. Vanka tuh kalau sholat 5 waktu ya, Evan ya. enggak, kalau Mika enggak. Makasih ya Ian. Lejur, kalau Vanka iya. Vanka Gua jujur, gereja. Vanka itu maksudnya kayak ada azan dia langsung dan gue sholat dulu ya. Vanka gitu, ini nggak benar, ini benar, ini benar. Makanya kita pengen nanya sudut pandang Vanka sebagai orang Muslim yang taat. Gimana sih kayak As a person ya, kita nggak ngebahas secara kaidah agamanya ya, tapi kita ngebahas secara tentang gimana sih sudut pandang lu sebagai yang agama mayoritas di Indonesia Tapi balik lagi sabar. menanggapi perbedaan agama. Bukan masalah lu bedain apa namanya, lu mempraktekkan keagamaan lu, maksud gua terserah pokoknya as person lu aja. Kalau gua menghargai setiap perbedaan kalau gua. Gimana tuh? Jadi misalnya ada apa namanya? Misalnya gue punya temen atau apa namanya? Teman atau siapa gitu yang beda keyakinan sama gua, gua nggak gimana ya? Gua tidak mempertanyakan itu. Gua nggak mempertanyakan lo agama lo apa. Atau gua apa namanya? Nggak kayak oh lo beda sama gua, misalnya gitu. Enggak, gua nggak begitu. Yang penting prinsip gua gimana ya? Gua Prinsip lo apa? nggak jahat sama orang. Yang penting maksudnya baik aja sama menghargain gitu. Karena gue pernah nemuin juga Apa tuh? ya sebenarnya banyak sih di sosial media ya yang apa namanya karena dia beda gitu jadi diserang. Ada, lu pernah nemuin juga kan pasti. Banyak. Iya, dan kalau gue pribadi gue nggak begitu, gue menghargai gue kalau tentang perbedaan kalau gue. Makanya gue bilang bisa gue bilang ya, Apa? orang-orang kayak Vanka ini jarang secara toleransi, yang gue omongin toleransi ya. Soalnya kayak lu tahu, maksud gue kayak Nah, kalau buat toleransi gue inilah apa tinggi gue. Kalau buat perbedaan. nggak usah memuji diri lu sendiri bang. Dia meninggikan diri sendiri. Iya makanya gue pengen bilang. Dari tadi lo ngomong Iya tiba-tiba kayak secara pribadi gue toleransi gue tinggi. Iya. Berak. kalau berak apa? Dicebok ya. Tapi kan kalau misalnya gue rendah nih toleransinya kan jadi ribut dong ntar. Iya maksudnya lu nggak perlu lah lu nge-declare diri lu toleransi tinggi biar orang yang menilai. Biar orang Udah, menilai. lanjut. Tapi tadi kayak nggak apa-apa. Jika ngobrol pakai nanya lagi anjing. Si paling takut kalau kita ngomongin hal-hal yang menyeramkan anjing. Padahal paling jarang ngomong. Iya anjing. Mik, Apa? tadi kan kita udah tadi kan Vanka sudah berbicara sebagai sudut pandang mayoritas. Coba kalau Mayoritas anjing. ya nggak gitu ya nggak Gimana? gitu ya. Gini kita bikin perjanjian. Iya. Jangan ada kata-kata mayoritas itu, atau minoritas dulu aja. Pasalnya iya. Maksud gue gini, kalau sudut pandang lu gimana Mik? Sebagai minoritas yang hidup di Indonesia. Wah, anjing. Parah nih orang nih. Gak segitu-gitu amat. Gimana? Gue ya. Kita kan, gue kejauhan dari situ. Nah, Maksud gue gini, intinya dari dulu kita kan dari SD ya gak sih? Dari SD udah diajarin tuh yang namanya toleransi di Indonesia. iya. Gak sih lo di PPKM saling menghargai. segala macam, saling menghargai bla bla bla. Tapi nggak tahu kenapa ya, gue nyampe sekarang merasa toleransi Indonesia itu bullshit. Jadi Kenapa? yang ditanamkan di kecil itu dari SD itu ini ya. Karena nggak berlaku ya buat nah, motor lah terus. Ketawa dong. iya, maksud gue kenapa ya kenal pot berisik gitu ya? Iya gak sih? Toleransi. Hah? Toleransi. Gue Kita suka. harus toleransi dong sama gitu-gitu. Iya, nah dia tuh termasuk orang yang tidak mentoleransi anjing. Betul. Sama orang-orang yang nggak suka sama suara berisik. Betul. Itu berarti orang-orang yang Tidak punya toleran dalam hidupnya. pasti Betul. jelas. Soalnya Sekarang gimana? Masuk lagi ke topik kita, Mik. Iya. Ya, baik lagi. Maksud gue gini ya bro, gue kayak nyampe sekarang gitu kadang merasa suka Oppo, kue rasa Oppo.
Lu tahu gak sih? Aku ora ngerti kowe Jangan ngomong diminum apa. dulu makanya. Oh, Jawa soalnya Jawa. Java Iya, Coffee, iya. Java tea. Dulu sih. Yeah. Gua minum juga. Iya, Mas. Punya gua nih. Apa tuh? Apa tuh gimana tuh? Diam doang. Efek enggak ada. Soalnya lemon. Coba. Coba lu. Lu ada nih. Wah, di pasti lucu nih. How did I get it? Lemonade. Sama Rihanna. Oh iya. Sumpah gua enggak tahu lagunya tapi Yang gitu ya weh. kabarnya. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Keren. Gua suka nih. Temen gua support anjing. Iya, jadi gini maksud gua. Kayak ngomongin toleran di Indonesia tuh ya kayak yang tadi gue bilang suka ini nggak apa ya, lu tau gak sih kemarin itu sempat ada kasus pembunuhan, Yang Tahu gue. aksi terorisme. Ngapa lu ketawa? Enggak. Gua bukan ketawa karena pembunuhannya, bukan ya. Anjing dark banget aja. Enggak. Sumpah. Jujur. Lu separah itu, Bre? Enggak. Maksud gua kaget Jangan gitu lah lu. Diem dulu anjing. Apa? Gua kaget tiba-tiba Mika bawa ke arah sana. Gua kaget aja. Oh, lo kaget. Soalnya enggak ada briefing aja. Tang lu. Soalnya gua kaget karena ini enggak ada di briefing. Emang iya sih. Gua kaget aja kayak tiba-tiba kenapa lu Enggak, gue bawa ke sebenarnya arah sana? cuman pengen ngasih tahu doang ada contoh kasus. Lu tahu gak sih kemarin tuh sempat ada aksi terorisme yang mengatasnamakan sebuah agama. Mengatasnamakan sebuah agama. Hah? Lalu dia membunuh, apa maksud gua aksi terorismenya itu melakukan pembunuhan terhadap saya bilang ya udah terhadap pendeta, ada tuh waktu itu pendeta dan lain-lainnya itu apa korbannya kalau nggak salah ada 4 orang. Nah maksud gua gini, lu nggak tahu tuh berarti? Enggak tahu. Gua enggak tahu. Ini Lu jujur kan? enggak tahu. Enggak tahu. Udah Serius, bilang enggak tahu. serius. Bilang enggak tahu biar seru podcastnya. Bukan gitu Haji. iya. Lah gua enggak tahu. Enggak serius. Iya enggak tahu, Emang gua enggak tahu. Nah maksud gua itu sih, maksud gua itu yang miris. Ngerti gak lu? Kenapa? Kita nih ya. Enggak. Lu Sabar. lu sebut dulu. Ini ceritanya kenapa? Aksi Nah, terorisme itu. kenapa? Oh, aksi terorisme kenapa? Iya, itu iya. itu mengatasnamakan sebuah agama, aksi terorisme. Iya, habis itu Gua enggak tahu kalau ngomongin yang alasan yang aksi terorisme tersebut. oknum ini yang melakukan yang mengaku sebuah agama ini ngelakuin apa? Dia Pembunuhan ngapain? Pembunuhan ke pendeta. Pendeta. Iya, dan ada keluarganya. Keluarganya ya, ada anak-anak juga. Ah. Nah, maksud gua gini. Itu tapi Nih, taruh, itu apa? mati anak-anak mati juga semua. Iya. Iya, makanya gini maksud gua. Berarti korbannya bukan pendetanya doang. Iya. Nah, ini gue juga enggak tahu. Enggak tahu gue. Nah, itu sih yang justru gue miris itu. Lu berdua bisa nggak tahu. Enggak, serius. Enggak, gini. Kagak. Enggak, gua. Soalnya gini, segampang ini gue jawabnya. Apa? Suara minoritas jarang didengar. Ya udah. Pusing. Itu Minoritas sih lu. itu kenyataan yang pengen gue kasih tahu ke lu pada. Jujur gue enggak tahu. Itu kenyataan yang pengen gue kasih tahu ke lu pada, bahwa lu bisa peduli sama apa Presiden Prancis kemarin bikin statement apa. Iya. Lu semua bisa peduli, lu semua Tapi bisa lu nuangin tapi apa, lu tidak concern dengan apa yang terjadi di negara lu sendiri. Padahal lu ngomong toleransi lu tinggi. Gua nggak ngomong kalau berdua ya terserah lah siapapun itulah. Padahal lu ngomong toleransi lu tinggi segala macem, tapi bahkan apa namanya saudara lu sendiri, satu negara lu sendiri nggak diakuin atau Nggak nggak diakui. dilihat, nggak dipandang gitu. nggak dipandang. Itu sih sebenarnya, itu kenyataan yang pahit yang gua alami selama ini ya, selama benar-benar ya udah dari dulu itu kayak gitu. Maksud gua ya apa ya, gua ini aja sih kayak pengen ayolah coba buka mata lo lebih luas aja. Ya kalau ngomongin concern di luar negeri, enggak gitu bos. Tadi kan buka mata lebih Lu luas. kalau ngomong kayak gitu yang Jangan. masa jadi dibilang sudut pandang sempit nggak boleh. Enggak. Lu parah lu. Ya. Terus. Ada Huda. Aduh. Hut. Hey. Karena gini. Berarti lu secara ngomong toleransi di Indonesia ini masih kurang atau sampah bisa dibilang lah ya. Gue bilang cuman omongnya doang. Iya, Gue tapi berani bilang toleransi di Indonesia masih sampah. Emang? Gue berani bilang gitu. Iya, emang iya. Makanya gue bukannya apa ya? Gue bukan nyalahin orang-orang yang tidak mengetahui tadi berita yang gue kasih tahu ya. Tapi gue menyalahkan ya pokoknya Tanggapan gimana? masyarakat. Iya sistemnya lah, ngerti gak sih lo sistemnya kita untuk peduli. Jadi- Karena peduli itu bukan sebatas ke lebih ke agama. ini kali ya, lebih kayak
Gue ngomongnya gue toleransi, tapi nyatanya nggak begitu. Iya. Makanya gue as a person ya, gue nggak berani bilang kalau gue orang yang sangat toleran. Iya, ya makanya gue bilang kan, lu kan juga nggak tahu nih, lu juga nggak tahu karena ya emang media yang lu tonton Nggak meliput hal itu. iya nggak meliput hal itu. Nah Oh. makanya gue bilang sistemnya juga, sistemnya dari dulu ngomongnya ya kita dari pendidikan diajarin toleransi, tapi ternyata selama ini sistemnya nggak kayak gitu. Gue setuju sih. Ngerti gak maksud gue? Nah itu yang Gimana makanya gue bilang toleransi di Indonesia sampah ya itu bullshit. Gimana ya kayak kita keluar konteks dulu ya masalah agama ya. Kita bicara masalah toleran dulu nih. Toleran yang tidak menyinggung masalah agama nih. Kayak misalnya toleran masalah Suku bukan suku, apa dong? masalah ganteng dan jelek atau cantik dan jelek gitu loh. Ngerti nggak sih? Bau dan wangi. Enggak enggak, gitu. bau dan wangi Misalnya kayak ada public figure atau public figure. Public figure misalnya nih. Ada yang jelek, public figure yang jelek. Oh ya, Dia tersandung kasus. sebut aja KKI. Enggak, KKI nggak kena kasus. Brengsek. Iya. Tadi dia berdesak mulu sama dia. Masih gini. Public Gimana? figure yang tidak terlalu bagus lah bisa dibilang. Nggak dibela sama masyarakat Indonesia. Klasik anjing. Klasik. Tapi misalnya kayak Double public standard. figure yang Oh, punya iya. yang punya fisik yang bagus atau yang Iya. yang ganteng atau yang cantik dibela mati-matian. Iya, gue sebut itu Semoga dengan ini jadi pelajaran ya kak, malah gitu-gitu. Iya. iya, Ngerti nggak sih lu? berat. Kalau yang Lu double standar ngerti nggak sih lu? Iya, Lu kalau- ngebela tergantung bagaimana dia secara physically ngerti nggak sih lu? pokoknya subjektif pembelaan dia. Subjektif. bahkan ada yang bilang wajar lah. Iya, ada yang Namanya gitu. juga gini Ada yang karena dia gitu. fisiknya bagus. Iya, sumpah. Ya maksud gua gini loh ya. Apa maksud lo kenapa marah? Lu yang paling gampang lah yang kemarin yang kasus artis skandal itu lah yang kita ngomongin kemarin. Bagi Kok gue yang belum tahu nonton di episode kemarin ya? Wih asik. bagus bridgingnya nih. Lu gue pertahanin dulu deh. Gue dipertahanin. Oke, kontrak Udah, masih gini. lanjut. Rasanya gini kayak yang kemarin kita ngomongin yang skandal artis itu. Kan dia cantik ya maksud gua. Ya. Tapi kita nggak ngebela dia, tapi maksud gini. Gua ngebela secara general gitu kayak ya itu kehidupan dia pribadi gitu loh, ngerti nggak sih? Dia mau Ya itu bejat cara membela secara objektif. secara objektif. Ya maksud gue Secara tapi objektif. kebanyakan subjektif anjir. Subjektif. Subjektif kebanyakan kayak aduh. Bahkan anjing. ya gua bisa bilang gini. Gua ngebela kayak Yul secara konten. Membela KKI secara konten. Secara konten Maksudnya gua gimana ngebela. Kayak gini, kayak orang ngejudge dia secara konten walaupun gimana ya. Emang kita akuin kontennya dia sampah. Maksudnya kayak dia tiba-tiba ngubur dirinya, tau gak sih lu? Orang. Dia si Keke ini ngubur diri di pantai. Oh iya Gitu. semua ada ya. Cuma kayak ada. Emang kita akuin kontennya nggak kayak buat gue pribadi ya, buat gue pribadi gitu. Kurang. Kontennya kurang. Ya. Tapi gue nggak ngejudge dia secara personal. Tapi apa mungkin nggak? Kalau bisa aja tuh menurutnya komersil. Iya, makanya gue bilang gue ngejudge dia secara konten tapi nggak secara personal. Soalnya gue nggak, secara pribadi pun gue nggak kenal Keke gitu kan. Tapi gue kalau masih segampang ini lah, gue nggak nonton kayak kontennya Keke. Tapi gue nggak benci dia. sama gue juga kayak gitu. Segampang itu lah. Iyalah. Tapi kayak misalnya yang kayak kemarin tuh, maksudnya gini, Keke ini nggak ngelakuin hal negatif. Cuman kayak dia ngelakuin hal-hal yang Ya lucu anjing sebenarnya. Nggak, bukan sih. lucu. Nggak lucu Maksudnya sih sebenarnya. aneh kali ya. bukan lucu tapi kayak unfaedah, ngerti gak sih? Iya. Keke ini ngelakuin hal-hal yang unfaedah tapi masyarakat malah ngejudge dia. Tapi Tapi- kayak jelas-jelas nih, misalnya ada public figure yang Ya. ngelakuin kayak misalnya kemarin ada public figure lah, bisa gue bilang public figure yang ngelakuin kayak Apa? kasus narkoba. Kasus narkoba tapi dia nggak dijudge atau malah dia mendapat support Didukung. karena dia ganteng. Iya atau apapun itulah. Iya apapun itulah. Nah, Tapi Keke yang nggak ngelakuin kriminal apapun di abis-abisin. dijudge abis-abisan. Iya. Nah, makanya gue bilang gini, kalau ngomongin kayak gitu ya, kadang orang sebut aja orang Indo anjing secara mayoritas terlalu apa ya? Sama Pendukung Real Madrid Kenapa tuh? putih-putih. Oh, nggak harus yang itu anjing, nggak harus yang itu goblok. Kan gue ngomong mayoritas Indo. Iya, anjing. iya. Maksud gue Sorry. mayoriti orang Indo tuh ya. Bisanya gitu ya, maksud gue kebawa emosi akan sebuah konten. Oh iya. Ngerti gak lu? Padahal konten itu udah maksud gue nih kita berbuat konten kayak gini aja nih yang apa nih konten yang kayak kita cuman ngobrol-ngobrol gini doang itu kita Iya. omongin tau gak lu? Iya. Kita omongin secara kita bawa flow-nya gimana, ya apalagi KKI anjir yang udah profesional. Gue bisa bilang KKI itu Iya iya, profesional gua anjir. akuin. Dia ada tim manajemen segala macem dan maksud gue orang-orang bisa
Menjudge ngejudge dia. dia. Padahal belum tentu KKI di layar kayak mana. Iya. Ngerti gak lo? Itu sih. Ya kalau emang lo ngelihat konten KKI kurang baik ya lo judge-nya sebagai konten, Iya. bukan sebagai Personal KKI-nya. ya. Makanya itu personal yang ya. bagaimana? Toleransi di Indonesia masih kurang banget. Iya, itu sih. Tapi Pertanyaan- selanjutnya apa? Pertanyaan terakhir, Apa tuh? apakah toleransi di Indonesia sudah berjalan dengan baik ataupun belum? Secara keseluruhan. Kita bakal bahas di next konten.